Ini keberapa kali nih naik kereta cepat? 7 kali. Udah ketujuh. Siapa yang nggak mau 120.000 pakai aja tuh. Kalau 200 masih oke juga kan ya? 200 aja. Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Barusan tadi kita berbincang dengan salah satu penumpang yang akan menuju kota Bandung dengan moda transportasi baru yaitu kereta cepat ini. Dan beliau ternyata sudah menggunakan kereta cepat menuju ke kota Bandung sebanyak 7 kali dengan harapan tiket tetap berada di 150.000 atau mungkin maksimal di 200.000. Untuk menampung tingginya minat dari para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung terutama di waktu akhir pekan ataupun weekend, maka KCIC telah menambah dari jumlah perjalanan sebelumnya 28 menjadi 36 perjalanan. Hari ini tanggal 10 November dan di bagian dalam para penumpang sedang antri di gate ya, 2 sisi gate baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan untuk naik ke peron. Total 36 perjalanan tersebut kita bisa lihat di tabel yang disiapkan di area customer service atau layanan pelanggan. Dari arah Jakarta dimulai dari 6.40 pagi, kemudian akan berakhir di malam hari yaitu di pukul 20:55. Nah, tinggal disesuaikan dengan feeder yang ada untuk masuk ke kota Bandung bagi para penumpang yang turun di Padalarang. Lalu bagi para penumpang yang dari arah Bandung hendak menuju ke kota Jakarta, maka kereta feeder paling awal adalah pukul 5:32 dengan jadwal di Padalarang kereta cepatnya pukul 6:06. Paling akhir adalah pukul 20.37, feedernya akan sampai di Padalarang pukul 20.56 atau sekitar 19 menit dan Selamat sore Pak Samad 10 ya. menit setelahnya. Selamat sore. Bapak menggunakan kereta cepat Wus Pak itu sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kenapa Pak? Apakah Cepat dan efektif. cepat dan efektif? Biasanya Bapak naik apa Pak? Naik satu. Shuttle. Kalau shuttle makan waktu kurang lebih Kalau berangkat pagi biasanya setengah 7. Oke. Dari Bandung sampai Jakarta itu tidak tentu. Biasanya jam 1 atau jam 10. Oke. Tergantung kemacetan. Kemacetan di tol maupun di dalam kota. Oh, oke. Kalau misalnya naik shuttle Bapak pulangnya Jumat sore atau Sabtu pagi kalau di Jakarta? Cuma sore. Oh, kalau naik Wus juga sama. Sama. Oke. Baik, 3 kata Pak buat Wus. Cepat, efektif, sedikit mahal. Baik, terima kasih Pak Samad. Sukses. Baik, itu tadi adalah wawancara kita dengan salah satu teman kami yang ternyata memang pulang pergi ke kota Bandung dikarenakan keluarga dan anak-anaknya berada di sana. Nah, dengan 36 perjalanan ataupun 18 perjalanan dari Jakarta, kita akan melihat bagaimana okupansi dari kereta. Apakah tiketnya habis semua pada akhir pekan atau masih ada sisa pada malam ini di Stasiun Halim. Baik, di sini sudah tampil dari tiket yang ada semuanya abu-abu dalam artian sudah habis, baik itu untuk ekonomi premium, kemudian bisnis, apalagi first class ya, yang memang jumlahnya sedikit. Di halaman 2 juga sama, dan adanya tiket baru kelihatan lagi available pada pukul 16.45 dengan kelas ekonomi premium ya. Kemudian setelahnya sampai dengan pukul 19.40 ya, kemudian lagi di halaman kelima baru ada pukul 20.30 dan pukul 20.55. Jadi kalau kita hitung jumlah dari perjalanan ya, masing-masingnya tadi terdapat 4 perjalanan di setiap halamannya, dikali 4 16, kemudian ada 2 di halaman kelima, berarti 18 perjalanan dari arah Jakarta. Kemudian juga terdapat 18 perjalanan seperti halnya Jakarta dari arah Bandung, sehingga total perjalanan adalah 36 dan sebagian besar dari tiketnya sudah sold out ataupun habis.
Berikut adalah area drop zone dari para penumpang yang turun ya menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum, taksi, kemudian ada kendaraan roda 2, apakah itu juga kendaraan pribadi atau paling banyak di sini adalah ojek online. Biasanya di Jumat sore jumlah penumpang mulai banyak karena sebagian ada yang baru pulang kerja dan biasanya ada keluarga-keluarga yang akan berlibur ke Kota Bandung. Tampak di sini walaupun perjalanan cukup singkat ya 30 sampai 45 menit, namun cukup banyak para penumpang yang membawa koper. Seperti biasa mereka ingin ke Bandung, biasanya berlibur, berwisata, dikarenakan memang kereta cepat bekerja sama dengan tempat-tempat wisata, di antaranya ada beberapa tempat wisata di Kota Bandung yang memperbolehkan masuk secara gratis bagi para penumpang kereta cepat dengan menunjukkan tiketnya. Bahkan kios-kios di sini makin banyak diantri ya oleh para penumpang untuk membeli makanan dan minuman, terutama bagi yang ingin menuju ke Kota Bandung dan masih punya spare waktu untuk duduk nongkrong ya sambil menunggu jadwal keberangkatan. Sementara area komersial masih berada di sini untuk stand-stand yang cukup besar, Indomaret, Yoshinoya, Starbucks, dan lainnya, mengingat area yang diperuntukkan seharusnya masih dalam tahap renovasi. Kita akan naik ke lantai atas ya, di ruang tunggu di sini cukup banyak para penumpang yang akan masuk ke area gate ya. Proses pertama yang dilakukan adalah checking dari barang-barang bawaan di area sinar X-ray di bagian depan sana, dan sudah dibuka dua lokasi untuk pengecekan keamanan dari barang bawaan atau security check, yang di sisi selatan dan juga yang di sisi utara. Hal ini mungkin untuk mendukung banyaknya jumlah penumpang dan tingginya tingkat jumlah perjalanan kereta yang sebelumnya hanya 14 menjadi 18 perjalanan. Area ruang tunggu di lantai 2 ini disiapkan sebanyak 100 kursi lebih, sehingga memadai bagi para penumpang yang akan masuk ke area security check, kemudian melanjutkan ke arah gate yang nantinya ada pemeriksaan tiket serta QR code scanning. Kemudian di belakang kursi dari area ruang tunggu paling akhir ada bagian yang masih ditutup, dan ini juga akan menjadi area komersial bagi para penumpang yang akan membeli makanan, minuman, atau jajanan. Ternyata di dalam ruang tunggu juga disiapkan area komersial. Beberapa masukan dari sahabat owner Indonesia di ruang tunggu ini adalah yang pertama, peningkatan jumlah kursi yang ada, karena meningkatnya jumlah penumpang dari perjalanan yang semakin banyak tentunya membutuhkan tempat duduk, terutama bagi para lansia, ibu hamil, atau anak kecil dan para difabel. Lalu yang kedua di sini adalah menyiapkan semacam televisi ataupun layar cukup besar berupa informasi kereta, kemudian mungkin ada sedikit hiburan, berita, dan lainnya agar para penumpang tetap update informasinya. Lalu yang ketiga, mungkin ya di sini disediakan wifi gratis seperti di bandara-bandara yang ada, sehingga para penumpang yang mungkin kehabisan kuota ya atau tidak dapat sinyal dapat menggunakan wifi, tentunya dengan sistem keamanan agar tetap tersambung dengan mungkin kerabat, keluarga, atau penjemput pada saat nanti sampai di tujuan. Atau juga koneksi tersebut dapat dipergunakan untuk memesan taksi, memesan ojek online pada saat para penumpang tiba di area stasiun.
Kita berada di area kios-kios yang sudah semakin ramai dikunjungi oleh penumpang mengingat meningkatnya para penumpang dari kereta cepat ya dari waktu ke waktu belakangan. Ini adalah penumpang kereta cepat dari arah LRT Jabodebek di stasiun Halim. Mereka menggunakan jembatan udara atau Skybridge yang menghubungkan kedua stasiun ini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat kios-kios yang cukup banyak menyajikan makanan dan minuman bagi para penumpang yang akan membelinya. Hal yang sangat penting untuk mendukung dari suksesnya kereta cepat Jakarta-Bandung di sini adalah penyediaan transportasi. Transportasi menuju ke arah stasiun paling banyak kalau kita lihat adalah ojek online. Jadi di sini peran mereka sangat penting dalam hal mengangkut penumpang agar tepat waktu sampai di area stasiun sehingga sesuai dengan jadwal keberangkatan. Lalu yang berikutnya adalah bis Metro Trans ataupun Transjakarta BRT non-reguler. Bis ini bernomor 7W atau kodenya 7W dengan jurusan Cawang stasiun KCJB Halim. Bis ini sebenarnya tidak tersambung dengan Bandara Halim Perdana Kusuma dikarenakan kalau kita lihat rutenya hanya memutar di sekitar Cawang termasuk di halte BNN, namun bukan halte Transjakarta di sisi tengah tetapi di pinggir di area akses bridge dari halte BNN 1 ataupun BNN 2 serta ada Cawang Uki 1 dan Cawang Uki 2. Stasiun ini makin lama makin kelihatan seperti sebuah bandara dikarenakan para penumpang sudah makin banyak yang membawa koper-koper seperti ini. Lalu areanya cukup luas ya dengan ruang tunggu yang juga cukup lebar. Di bagian dalam setelah security check juga terdapat ruang tunggu melingkar di bagian tengah ataupun ada kursi-kursi yang disiapkan di sekitar merchandise. Area kedatangan di stasiun ini ada di sisi barat dan juga ada di sisi timur. Dan pada saat penumpang turun dari arah peron itu bisa langsung turun lagi ke bawah melewati anak tangga ataupun access bridge ke arah drop zone atau pick up zone yang ada di sisi selatan ataupun yang ada di sisi utara. Bahkan bisa langsung tersambung dengan stasiun LRT Jabodebek Halim sehingga tidak lagi berjalan jauh keluar langsung melewati jembatan udara yang ada dan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Halim. Hanya saja saat ini operasional dari LRT Jabodebek masih menggunakan 8 rangkaian kereta sehingga waktu tunggu mungkin harus dicek jadwalnya agar sesuai dan tidak menunggu cukup lama. Harapan dari masyarakat yang tadi kita wawancara adalah tarif ya jangan terlalu mahal sehingga kereta cepat tetap menjadi pilihan utama menuju ke kota Bandung. Dan Bagi sahabat sebagai kami yang tonggak baru menemukan sejarah channel ini, silakan subscribe modernisasi dan ikuti transportasi perkembangan Indonesia. informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.